Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Irma. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan turunan fungsi aljabar, trigonometri, dan eksponen. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitu Maria Rani dari absen 21. Teman saya Nazwa Novita Ardianti dari absen 26. Dan Tabita Teresia Sianhan absen 33. Oke, di sini terdapat pengertian dari turunan. Turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Nah, yang kedua terdapat pengertian dari turunan aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah laju perubahan fungsi terhadap variabelnya yang dikurangi dengan mengurangi pangkat variabelnya sebanyak 1 dan mengalikannya dengan koefisien asal yang dirumuskan sebagai f aksen x limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Nah, selanjutnya sini ada dalil-dalil turunan dari fungsi aljabar. Nah, yang pertama itu jika fx sama dengan a konstan, maka f aksen x sama dengan 0. Lalu yang kedua, jika fx sama dengan a kali x, maka f aksen x sama dengan a. Yang ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali a x pangkat n minus 1. Yang keempat, jika f aksen sama dengan a kali ux, maka f aksen x sama dengan a aksen u aksen x. Yang kelima, jika fx sama dengan u aksen x tambah kurang vx, maka turunannya adalah u aksen x tambah atau kurang v aksen x. Yang keenam, turunan dari u kali v adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Lalu yang ketujuh, turunan u per v adalah u aksen kali v dikurang u kali v aksen dibagi v kuadrat. Yang kedelapan, turunan a kali ux pangkat n adalah a n ux pangkat n minus 1 dikali u aksen x. Terus yang selanjutnya adalah fungsi turunan pertama. Nah, fungsi turunan pertama dari fungsi f adalah f aksen, dan sedemikian sehingga nilai fungsi ini untuk setiap x dalam daerah fungsi f dirumuskan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Nah, di sini tuh terdapat gambar dari aturan turunan pertama fungsi aljabar. Pada operasi perkalian, jika fx sama dengan ux dikali vax, maka v aksen x sama dengan u aksen x, v aksen x tambah v aksen x, u aksen x. Nah, pada operasi pembagian, jika fx sama dengan ux per fx, maka v aksen x sama dengan u aksen x, v aksen x dikurang u aksen x, v aksen x per vx pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini tuh ada aplikasi turunan aljabar. Nah, yang pertama itu tuh ada turunan digunakan untuk menentukan gradien, mencari kecepatan dan
pendekatan, menentukan nilai aksen, menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang terakhir itu menganalisis grafik fungsi. Selanjutnya ada turunan aljabar yang kedua. Jika turunan pertama dari suatu fungsi f dinyatakan dengan f aksen ada dan merupakan suatu fungsi yang terdefinisikan untuk setiap nilai x dalam daerah definisi f dapat diturunkan kembali, maka turunan kedua dari fungsi f dinyatakan dengan f double aksen. Rumusnya adalah f double aksen x sama dengan lim h mendekati 0 v aksen x plus h dikurang v aksen x per h sama dengan d per dx buka kurung f aksen x tutup kurung. Terus di sini juga ada contoh soal. Jadi soalnya itu fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x plus 1. Jawabannya f aksen x sama dengan 32x n min 1 dikurang 2. Hasilnya 6x min 2. Dan di sini juga ada contoh soal yang dapat kalian kerjakan. Selanjutnya, saya akan membahas turunan fungsi eksponen. Nah, untuk rumus pertama, jika y sama dengan e pangkat x, maka y aksen sama dengan e pangkat x. Kita akan membuktikan rumus ini. Untuk membuktikan rumus ini, kita memberi len di kedua ruas. Len y sama dengan len e pangkat x. Kita turunkan x-nya, jadi len y sama dengan x kali len e. Len e ini kan 1 ya, jadi len y sama dengan x. Kita pindahkan ruas, jadi len y kurang x sama dengan 0. Turunkan y-nya, jadi 1 per y kali y aksen kurang 1 sama dengan 0. Y aksen bagi y sama dengan 1, y aksen sama dengan y, maka y aksen sama dengan e pangkat x. Kemudian untuk rumus yang kedua, jika y sama dengan e pangkat fx, maka y aksen sama dengan, tuliskan ulang, e pangkat f pangkat x, tapi jangan lupa untuk menurunkan fungsi yang ada di pangkat tersebut. Kemudian untuk rumus yang ketiga, kita akan membuktikan dengan memberi len di kedua ruas. Len y sama dengan len a pangkat x. Turunkan x-nya menjadi len y sama dengan s kali len a. Pindahkan ke ruas kiri. Len y kurang x len a sama dengan 0. Turunkan y-nya jadi 1 per y kali y aksen kurang len a sama dengan 0. Y aksen per y sama dengan len a. Y aksen sama dengan y kali len a. Dan y aksen sama dengan a aksen kali len a. Nah, jadi rumus yang ketiga ini terbukti. Kemudian rumus keempat, y sama dengan a pangkat fx, maka y aksen turunkan kembali a pangkat fx len a, tapi jangan lupa untuk menurunkan pangkatnya. Jadi y aksen sama dengan a pangkat fx len a kali f aksen kali x. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Untuk contoh soal pertama, fx sama dengan e pangkat 8x dikurang x pangkat 2 dikurang 14. Ini kan e pangkat fungsi ya, maka untuk turunannya e pangkat fungsi itu. Jadi f aksen x sama dengan e pangkat 8x dikurang x pangkat 2 kurang 14. Jangan lupa turunkan turunan fungsi dari pangkat itu.
Jadi f aksen X sama dengan E pangkat 8X kurang X pangkat 2 kurang 14 kali 8 kurang 2X. Kita kedepankan 8 kurang 2X nya. Jadi f aksen X sama dengan 8 kurang 2X dikali E pangkat 8X kurang X pangkat 2 kurang 14. Nah, untuk contoh soal kedua, fx sama dengan X pangkat 2 kali E pangkat min 2X. Nah, ini kan perkalian ya. Jadi kita gunakan U dan V. Misalkan U-nya X pangkat 2 dan V-nya E pangkat min 2X. Maka turunannya fx sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Dan kalikan turunan dari pangkat tersebut. Jadi f aksen X sama dengan 2X kali E pangkat min 2X tambah X pangkat 2 kali E min 2X kali min 2. Kemudian F aksen X sama dengan 2X kali E min 2X kurang 2X pangkat 2 dikali E min 2X. Pengaplikasian fungsi trigonometri yang pertama itu ada untuk menentukan jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. Yang kedua, menentukan papan terpendek untuk menopang pagar atau sejenisnya. Yang ketiga, mencari kemiringan grafik yang bersinggungan dengan garis lurus di suatu titik. Yang keempat, itu ada memperkirakan puncak arus mudik lebaran sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan. Dan yang kelima itu ada memperkirakan waktu optimal untuk produksi suatu barang sehingga bisa mendapatkan penjualan yang optimal pula. Dan yang terakhir itu untuk memperkirakan suhu terendah dan tinggi dan tertinggi di negara 4 musim. Selanjutnya di sini ada rumus dasar dari turunan trigonometri, yaitu Y sama dengan sin itu berubah jadi Y aksen sama dengan cos X, terus Y sama dengan cos, Y aksennya itu jadi min sin X, terus Y sama dengan tan X itu Y aksennya jadi secant kuadrat X, dan seterusnya yang ada di layar PPT. Lalu selanjutnya itu ada contoh soal. Jadi yang pertama ini masih mudah. Itu ada fx sama dengan 2 sin x, jadi f aksennya itu sama dengan 2 cos x. Terus yang kedua ada fx sama dengan sin x min cos x, jadi f aksennya itu sama dengan cos x ditambah sin x. Terus yang terakhir itu ada fx 3 sin x 5 min 4x dalam kurung 5 min 4x tutup kurung. Jadi kita di sini pilih dulu yang mana u yang mana v. Jadi di sini u-nya itu adalah 3x dan U-nya adalah 3X dan U aksennya 3. Terus ya V-nya itu ada sin 5 min 4X. Jadi V aksennya itu jadi min 4 cos 5 min 4X. Lalu V aksennya kita masukin rumusnya yaitu U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Lalu kita masukin jadi 3 sin 5 min 4x ditambah 3x min 4 cos 5 min 4x. Jadi hasilnya tuh 3 sin 5 min 4x dikurang 12x cos 5 min 4x. Yang ada di layar PPT. Lalu selanjutnya itu ada contoh soal. Jadi yang pertama ini masih mudah. Itu ada fx sama dengan 2 sin x. Jadi f aksennya itu sama dengan 2 cos x. Terus yang kedua ada fx sama dengan sin x min cos x. Jadi f aksennya itu sama dengan cos x ditambah sin x. Terus yang terakhir itu ada fx 3 sin x 5 min 4x dalam kurung 5 min 4x tutup kurung. Jadi kita di sini pilih dulu yang mana u yang mana v. Jadi di sini u-nya itu adalah 3x dan u-nya adalah 3x dan u aksennya 3. Terus ya V-nya itu ada sin 5 min 4x. Jadi V aksennya itu jadi min 4 cos 5 min 4x. Lalu V aksennya kita masukin rumusnya yaitu U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Lalu kita masukin jadi
Jadi 3 sin 5 min 4x ditambah 3x min 4 cos 5 min 4x. Jadi hasilnya tuh 3 sin 5 min 4x dikurang 12x cos 5 min 4x. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.